gubernur sebelumnya di 171 masih tetap ada orang kelurahan nggak di dalamnya? Panitianya masih ada nggak? Masih, ya. Jadi kalau yang kemarin panitianya masih tetap dari kelurahan. Tapi di peraturan gubernur nomor 22 sudah tidak lagi. Jadi dikembalikan seperti peraturan gubernur nomor 36 tahun 2001. Jadi masyarakat yang melaksanakan, kelurahan kami sebagai pemantau saja. Jadi silakan dibuat tata tertib yang tertera di dalam peraturan gubernur, boleh ditambahkan, boleh. Misalnya di satu daerah misalnya tidak berkenan misalnya dipimpin, mohon maaf bukan gender Bu Erwe, tidak diperkenankan misalnya wilayah itu dipimpin oleh seorang perempuan, tapi di dalam tatib nanti boleh disampaikan bahwa kami semua menyetujui bahwa padahal di peraturan gubernurnya boleh laki boleh perempuan, tapi terkadang di satu wilayah tidak berkenan. Atau misalnya pendatang di situ semuanya nggak mau jadi RT atau nggak mau jadi RW, nggak ada yang dipilih. Di situ kausalnya boleh ditambahkan bahwa penduduk yang berdomisili di lingkungan sudah misalnya selama 3 tahun ditetapkan berdasarkan musyawarah boleh dipilih, tapi belum pendidik situ tuh, baru domisilinya aja, KTP-nya tidak berada di sana. Baru nanti kemudian setelah menjadi pengurus atau ketua RT dan RW baru dipindahkan KTP-nya. Itu sangat insidentil, sangat urgent harus dilakukan sehingga tetap dilakukan pemilihan, namun kausal itu disampaikan, itu boleh dilakukan. Terjadi perubahan dari 171 tahun 2016, mohon maaf. Itu tidak banyak perubahan. Jadi pertama kali saya hadir untuk melakukan kegiatan pemilihan RT itu adalah peraturan gubernur nomor 36. Kalau teman-teman RT yang dulu-dulu tahu ya, peraturan gubernur nomor 36 itu 2001. Nah, saya pertama kali mengikuti kegiatan pemilihan RT, RW, aturannya diatur di sana itu tahun 2001. Kemudian ada perubahan. Perubahannya di tahun 2016, jadi cukup lama tuh, dari 2016 ke 2016. Itu perubahannya menjadi peraturan gubernur nomor 168. Ada kalau 36/2001 itu dilaksanakan oleh masyarakat seperti yang sekarang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua. Panitia tidak berasal dari kantor kelurahan. Namun berbeda untuk 168 dikembalikan kepada kami, kepada kelurahan untuk menjadi ketua panitia. Begitu seterusnya sampai 171. Jadi dari 168 2016 kemudian berubah peraturan gubernur nomor 1 2016, kemudian berubah lagi menjadi 171 nomor 2016. Jadi ada beberapa kali perubahan ya. 2001, 2014, 2016, kemudian sekarang 2022. Jadi sudah 5 kali terjadi perubahan. Tentu saja dilakukan peraturan gubernur ini disempurnakan untuk kepentingan warga Jakarta. Nah perbedaannya, karena kemarin kita melakukan pemilihan ketua RT dan RW melalui peraturan gubernur nomor 171, masa baktinya adalah 3 tahun. Dirubah di peraturan gubernur nomor 22 itu berubah menjadi 5 tahun. Perubahannya di situ. Biasanya kalau pimpinannya perempuan rada kewelan dikit kayak saya. Gitu ya Bu. Gak bersih. Nah, lingkungan R04 PR-nya itu adalah tentang kebersihan lingkungan. Pasti kalau Bu RW nanti keliling ke wilayah, matanya sepet tuh kalau ngelihat sampah. Pasti sepet. Saya bersyukur. Iya, emang kelihatannya begitu. Demen banget nyapunya di sini juga gitu Bu. Ada tamu juga tetap Pak, cuek aja nyapu lah. Jadi akan berbeda kondisinya kalau wilayah itu dipimpin oleh seorang ibu. Saya beberapa kali hinggap di kelurahan. Ada perbedaan Pak antara RW yang ibu dengan RW yang bapak. Ada perbedaannya. Mudah-mudahan
wilayah RW 04 menjadi RW unggulan gitu ya Bu ya. Contoh pertama nih Bu RW pertama kali di Kelurahan Tengah. Kemudian perempuan pula, ya ibu namanya ya, jadi perempuan. Kemudian masanya juga cukup lama, insya Allah sampai di 5 tahun tetap bisa dipegang Bu RW. Bu RW PR-nya banyak, kami tanya sama Pak RW di sini, entar 2 jam kita nungguin. Nanti nanyanya pada saat di dalam aja. PR-nya apa aja Bang, gitu tanya, ya. Jadi kalau kemarin kan cuma dengerin doang atau pantau doang nih, Bapak nggak pulang nih. Udah jam 2 Bapak nggak pulang nih. Paling pas sampai rumah, oh baru pulang. Gitu doang, udah buka pintu tuh. Kalau besok harus bertanya kegiatan apa yang dilaksanakan pada malam hari di wilayah 04. Nah, temenin saya dong kalau gitu ya. Temenin Bu Mimin nih. Jadi kalau seandainya wilayah kita keamanannya secara bersama-sama dijaga, insya Allah RW nggak terlalu berat. Tapi kalau seandainya keamanannya masing-masing warga, masing-masing RT cuek, nah itu yang cukup berat berarti Bu RW untuk memimpin wilayah. Mudah-mudahan Ibu RW lebih amanah gitu. Lebih amanah karena lebih lama nantinya menjadi ketua RW di lingkungan RW 04. Lebih amanah bukan berarti Pak RW-nya nggak amanah ya. Paling tidak kedepannya banyak sekali program-program yang dibebankan gitu kepada pemerintah Pemda DKI Jakarta, karena kita sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Pasti banyak perubahan. Tugas RT RW nanti banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, banyak melakukan koordinasi. Saya juga belum tahu nih 2024 seperti apa. Sebagai kota bisnis, ibu kota Jakarta, kota Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jadi 2024 kita lihat apa. Bagi warga RW 04 yang mempunyai usaha, silakan mulai melakukan pemenuhan dokumen-dokumen ya, karena sebagai kota bisnis nantinya Jakarta belum jadi kota bisnis saja, banyak yang bisnis, apalagi nanti ditetapkan oleh peraturan presiden bahwa Jakarta menjadi kota bisnis, itu akan banyak lagi usaha-usaha dari pulau-pulau, bahkan dari kota-kota provinsi se-Indonesia tentu akan banyak datang ke Jakarta untuk melakukan bisnis karena sentranya nanti di Jakarta ya. Jadi tugas berat ditetapkan atau disampaikan kepada ketua RW dan RW. Berikut juga saya, gubernur dan jajarannya sampai di tingkat RT dan RW. Perubahan yang lainnya adalah kalau kemarin di 2000 peraturan gubernur 171 itu 3 tahun menjadi 5 tahun. Yang kedua bahwa di peraturan gubernur sebelumnya mampirnya di RW 04. Nah, hampir semua bidang kesehatan, BBD-nya ada, tinggi, stuntingnya ada, banyak, ada yang lepra juga ada yang kemarin kaki gajah ada yang TBC di sini ada yang kolera ada semua, hampir semua permasalahan penyakit ada di sini. Jadi tugas kita bersama bagaimana bisa menciptakan lingkungan RW 04 menjadi lingkungan yang bersih. Itu tuh bersih. Kalau bersih, enak dilihat, enak, pasti warganya nanti lanjut tuh mau nanam-nanam, mau berhias, mau melakukan keamanannya. Itu secara emang begitu urutannya. Yang terakhirnya pasti tertib. Kayak kita sholat terakhir tertib karena semuanya sudah dijalani. Itu ya Bu RW. Ada banyak PR-nya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi ya Bu. Koordinasi, nggak usah khawatir. Saya tidak nengok ke Bu RW, pasti nengok. Orang Pak RW lagi tengok, masa giliran perempuan nggak tidak. Kayaknya masih akan sering kesini Bu Mimin ya. Akan sering kesini, kita melakukan koordinasi bagaimana untuk bisa menciptakan wilayah RW 04 menjadi yang lebih baik. Bu Mimin ya, akan sering kesini, kita melakukan koordinasi bagaimana untuk bisa menciptakan wilayah RW 04 menjadi yang lebih baik. Yang terakhir dari saya, bahwa kita punya kearifan lokal.
di wilayah RW 04 punya kearifan, yaitu yang kemarin dilaksanakan kegiatan sedekah bumi. Kearifan lokal ini untuk RW 04 nggak boleh ditinggalin, nggak boleh. Harusnya gimana? Harusnya tetap dilaksanakan kegiatan itu sebagai budaya dan kepercayaan, sebagai budaya di rumah. Karena dulu pernah ada satu situs serta sejarah dari perjuangan seorang pahlawan gitu yang hadir dan singgah di wilayah Kesopat, sehingga kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau kita dipertahankan, jangan sampai tidak. Jadi sebenarnya di Kelurahan Tengah ini bagian dari Condet. Kalau saya kemarin baca bukunya, Kelurahan Tengah itu adalah bagian dari Condet. Jadi bukan Condet itu bukan dari Celilitan aja, karena Balai Kambang atau apa, pindah ke Gedong enggak, karena kita berbatasan. Ternyata Kelurahan Tengah adalah bagian juga yang disebut adalah Kampung Condet dahulunya. Jadi sejarah Kampung Tengah ini adalah dulu saya baca di cerita yang dibuat oleh kebudayaan. Nanti kapan-kapan saya kirim deh ke teman-teman semua, bahwa itu ada satu perkampungan di Kelurahan Tengah yang di kanan kirinya itu tidak ada pemukiman lain, sawah gitu, ada jadi tengah-tengah, sehingga orang selalu menyebutnya Kampung Tengah. Itu sesuai kegiatan nyanten temat itu juga adalah bagian kegiatan yang dulunya dilaksanakan di sekitaran Condet. Karena kita wilayah kemarin, saya tanya sama Bu Nining juga, Bu Nining, kenapa sih nyanten temat ini baru muncul? Iya Bu, dulunya nganten temat ini adalah kegiatan rutin. Kayaknya saya juga pernah ngalamin sih Pak, tapi belum hatam Quran ya. Waktu saya hatam juz amma aja, dulu diarak dengan membawa kalau nggak salah nasi uduk, ada yang ngalamin. Nah, dulu waktu saya kecil itu hatam juz amma itu pas 3 SD itu suruh bawa nasi uduk banyak, berapa orang bawa, makan bareng-bareng, keliling, udah mulai dari Al-Fatihah sampai amma harus selesai dibaca. Hatam Quran, karena pas hatam Quran udah gede, biasanya saya udah balik ya, udah tidak bisa mengikuti seperti yang nganten temat. Kalau nganten temat ini boleh mengikuti kalau dia belum menstruasi. Nah kalau saya hatamnya usah udah keluar gitu, udah kelas 1 SMP, nanti kan sudah datang bulan sehingga tidak dapat diiringi. Kalau diiringi seperti nganten temat itu cerita budaya yang dilakukan saat beberapa tahun yang lalu. Pada saat saya 2022 mampir ke wilayah, harus nggak itu dipertahankan? Seyogianya harus tetap bisa dipertahankan, karena siapa lagi yang harus menyampaikan kepada anak-anak muda nih. Anak muda sekarang udah mulai ogah loh lihat budaya-budaya kita. Kayak misalnya Pak Ondel-ondel mah pada paham ya, Bir Plotok paham juga, Gigi Balang paham juga. Kemudian ada baju sadaria, ada raklor, itu adalah bagian-bagian budayanya Betawi, jangan sampai hilang. Kalau bisa besok Bu RW di sini bikin kedainya raklor gitu. Jadi kelihatan budaya Betawinya ada 2 di sini. Selain ondel-ondel udah banyak ya Bu, ya kosong udah banyak ya. Ada aja kerak telur di sini. Sekarang juga nggak susah juga nyari kerak telur. Jadi budaya-budaya kita yang memang harus dipertahankan, itu harus dipertahankan. Jangan sampai nanti begitu tidak lagi menjadi ibu kota negara, kota bisnis, udah hilang itu namanya kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya yang memang sudah kita pertahankan. Orang Betawinya, sebenarnya orang banyak kan orang Betawi. Orang Betawi udah ogah, kayak saya juga lahir di sini, mau ngaku Betawi, setengah Betawi gitu saja. Turunannya bapak ibu saya dari Jawa Tengah. Tapi SMP-nya bapak ibu saya di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Nah, jadi secara kampung tengah. Nah, itu sesuai dengan perkembangan zaman, kampung tengah menjadi kota yang seperti ini kondisinya. Budaya Condet yang ada di sana, mampir nggak sih ke Kelurahan Tengah? Mampir. Salah satunya kemarin ditampilkan di RW 01
namanya silat belah udik. Ada yang udah dengar? Belah udik itu di saat ini sedang diperjuangkan untuk masuk ke Persatuan Pencak Silat Indonesia. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan salah satu kearifan lokal milik Kelurahan Tengah, bagian dari Condet, bisa masuk di Persatuan Pencak Silat Indonesia, sehingga akan lebih kuat tuh kita. Ada jurus-jurus tertentu yang dikeluarkan dari pencak silat belah udik yang memang dilahirkan dari wilayah Kelurahan. Kalau kemarin saya 2 kali hadir di sini untuk melaksanakan kearifan lokal RW 04, begitu Bu RW kepilih, saya berharap itu tetap dapat dilestarikan dan dijalankan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada untuk keamanan ketertiban, Pak Agus lah, bisik-bisik aja Pak Agus ya. Bu RW kira-kira titik mana, lokasi yang mana yang memang harus benar-benar menjadi penjagaan kita semua warga di wilayah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bu RW yang sudah terpilih, para panitia yang sudah mencari bakal calon penggantinya Pak RW lama, Pak Said Binja KSE. Namun ternyata hanya ada satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah memilih Bu RW, Bu Ipa menjadi Ketua RW. Mohon dukungannya, tidak hanya memilih pada malam hari ini saja, sampai dengan masa akhirnya nanti di 2028, Bu RW tetap harus didukung. Bu, ibu-ibu ya, harus didukung ya sampai dengan masanya berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.